Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan SOP, prosedur, pada konteks kali ini kita akan belajar terkait dengan prosedur perencanaan tenaga kerja. Nah, jadi ketika kita, ingin, meminta atau ingin mendapatkan tenaga kerja, kita harus mengetahui ya, atau enggak merencanakan kerja apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Oke, kita langsung kita jelaskan saja. Tujuannya dari SOP ini pada dasarnya untuk memberikan panduan mengenai perencanaan ya tenaga kerja setiap tahun guna mengoptimalkan kebutuhan tenaga kerja di setiap divisi ya. Terus lagi definisinya ya diartikan sebagai kegiatan ya. Definisi itu artinya gitu ya atau pengertiannya sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja di divisi mereka selama tahun fiskal akan berjalan ya. Kebijakannya apa saja? Yang pertama, memastikan setiap perusahaan atau divisi memiliki perencanaan tenaga kerja yang disetujui oleh presiden direktur untuk setiap perencanaan usaha di setiap tahunnya ya. Oke, terus lagi setiap divisi atau manajer atau direktur departemen perusahaan harus menyampaikan dengan jelas posisi, jumlah karyawan, kemampuan, dan waktu yang diperlukan. Jadi, intinya ini, poin ini, yang di kedua ini atau yang di B ya. Jadi, si yang mengajukan, baik itu manajer, direktur, ya, mereka harus menyampaikan dengan jelas nih posisi mana nih yang dibutuhkan. Nah, misal bagian produksi, misal bagian quality control gitu ya. Jumlah karyawannya berapa nih? Terserah disesuaikan misal 5, 10, 20, bahkan 1000, 100 dan seterusnya. Kemampuannya apa aja? Nah, disesuaikan dengan ke bidangnya tadi, misal quality control, teliti gitu ya. Terus lagi memiliki pengalaman kerja gitu ya. Terus lagi misal dari pendidikannya minimal SMK gitu ya dan seterusnya. Terus lagi waktu yang diperlukan. Nah, kita nih butuhnya kapan gitu ya. Oke, bulan depan, misal bulan Februari gitu atau bulan Maret dan seterusnya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Semua di bagian 3 atau bagian C, semua aktivitas rekrutmen pada tahun fiskal harus berdasarkan dan merujuk pada perencanaan tenaga kerja yang disetujui. Nah, jadi ada perencanaan sebelumnya gitu ya. Misalnya kita mau kalau apalagi kan sekarang perusahaan itu modelnya kontrak ya. Nah, di situ harus direncanakan nih. Misalnya dari kontrak aja, misal kita kontrak berapa tahun nih si karyawan. Nah, setelah kontrak itu udah siap-siap tuh gitu. Misalnya kebijakannya 2 tahun sekali deh kita kontrak. Nah, berarti harus siap-siap tuh si HRD untuk meng-hire atau merekrut gitu ya. Posisi tambahan apapun yang diperlukan selama perencanaan usaha tahun fiskal berjalan harus disetujui oleh Presiden Direktur bersama dengan perencanaan tenaga kerja yang diperbarui, termasuk susunan posisi nama dalam sebuah buku. Nah, dalam artian tadi ketika kita ingin mengajukan, kita harus paham dulu nih SOP-nya. Oh, harus ngisi form misal ya. Supaya apa? Supaya kita tahu nih apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak karyawannya, terus posisi mana aja yang diperlukan gitu ya, seterusnya. Nah, prosedurnya seperti apa? Yang pertama, setiap divisi, manajer atau direktur mengisi formulir perencanaan tenaga kerja bersama dengan penyusunan anggaran tahun pada bulan Februari untuk kemudian disetujui oleh presiden direkturnya. Gitu ya. Nah, ngisi formulir lah gitu ya. Terus lagi setelah itu manajer atau direktur memberikan salinan program perencanaan tenaga kerja kepada bagian HRD. Nah, tadi ya, formulir juga bisa langsung diberikan kepada HRD. Manajer HR, master group, kompilasikan semua perencanaan tenaga kerja dari seluruh divisi, departemen, perusahaan untuk rencana usaha tahun fiskal berjalan, kemudian membuat rangkuman laporan lengkap dengan perencanaan dan program. Gitu ya. Nah, kita coba nih lebih singkatnya menggunakan flowchart gitu ya. Jadi kita mulai nih dari tadi ya, divisi atau enggak direktur ya.
mengisi POM perencanaan tenaga kerja, menyusun anggaran tahunan. Nah, POM ini langsung diberikan kepada presiden direktur, disetujui atau enggak nih. Dan presiden juga harus menyetujui anggaran tahunan nih, anggarannya sekian nih. Oke lah kalau ada yang keluar, tapi kalau ada yang baru mereka harus merencanakan kan, karena kan ketika kita meng-hire karyawan baru dengan posisi ya kita juga harus siap-siap tuh menambah beban operasional ya. Beban operasional itu ya gaji gitu ya, gaji karyawan. Presiden direktur menyerahkan anggaran tahunan kepada divisi lagi. Nah, si manajer atau direktur divisi menerima anggaran tahunan, terus lagi memberikan salinan program perencanaan tenaga kerjanya kepada HRD. Mengkompilasikan semua perencanaan tenaga kerja, membuat rangkuman laporan lengkap, menyerahkan rangkuman lengkap dan program strategis tenaga kerjaan, menerima rangkuman lengkap dan program strategis tenaga kerjaan. Selesai gitu ya. Nah, ini saya jelaskan lebih sederhana ya. Tapi kalau lebih detailnya itu pada dasarnya perencanaan tenaga kerja ini biasanya direncanakan setiap tahun gitu ya. Misalnya kan ketika setiap tahun nih usaha kita tuh berjalan nih usahanya itu atau enggak uangnya itu atau enggak anggarannya itu meningkat. Nah, untuk mengoptimalkan usahanya kita butuh menambahkan pegawai gitu. Nah, ini bisa direncanakan juga. Dan misalnya tadi tentang kontrak juga bisa masuk gitu ya. Atau ketika berjalan nih, tapi kita membutuhkan tenaga kerja ya bisa juga kita mengajukan gitu ya. Seperti itu dengan misi POM-nya diserahkan, terus lagi ada salinan atau enggak dari presiden direktur akan memberikan anggaran tahunannya ya, anggaran tahunannya sekian nih untuk pegawai, masih kuat nggak nih? Masih bisa nih, misal buat 10 orang lagi ya sudah sesuai kan gitu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk pembelajaran terkait dengan SOP perencanaan tenaga kerja. Demikian, terima kasih, tetap semangat untuk kita semuanya.